Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau share tentang how I start my career. Karena ini kayak pertanyaan yang paling banyak ditanyain di Instagram, gimana awalnya aku bisa kerja di media, gimana awalnya aku bisa nge-MC. So, buat kalian yang penasaran, keep on watching. Jadi aku adalah anak kabupaten, tepatnya di Aceh Barat, dan aku datang ke Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh, khusus untuk kuliah. Dan aku kuliah di Universitas Syekh Kuala, pendidikan bahasa Inggris, which is aku dipersiapkan untuk jadi guru. Nah, awal kuliah itu aku cuma tahu kayak kampus, rumah, abis belajar di kelas, pulang ke rumah yang ngerjain tugas, udah gitu aja. Goalnya adalah untuk mendapatkan IPK yang tinggi. Until one day, aku memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Aku merasa masa muda aku kasihan kalau dihabiskan cuma untuk kuliah dan rumah gitu. I need something new for my life. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut pemilihan duta wisata, mulai dari tingkat kabupaten, terus ke tingkat provinsi, dan aku menang sebagai juara 2. Dan dari duta wisata ini aku bisa mendapatkan teman dari lintas usia remaja gitu, maksudnya dari lintas fakultas, universitas, bahkan lintas daerah. Dan aku yakin mereka adalah putra-putri terbaik daerahnya kan, dan aku sangat bahagia gitu punya teman-teman baru, generasi-generasi terbaik dari masing-masing daerah gitu. Dan mulai sejak itu juga aku mulai aktif ikut organisasi di luar kampus. Sampai suatu hari aku menyadari teman-teman aku di kampus udah mulai ngajar aja, udah mulai jadi guru private lah, jadi tentor bimbel lah, sedangkan aku masih ya gitu-gitu aja lagi gitu. Tapi aku memikirkan kayaknya asik nih kalau bisa dapat jajan sendiri lagi. FYI, dulu aku waktu SMA juga sempat jualan pulsa, jadi agen pulsa gitu selama 2 tahun, kelas 2 dan kelas 3. Dan orang tua aku juga nggak masalah sih selama nilai raporku masih baik-baik aja. So, aku merasa waktu itu ya nggak masalah juga kan aku ngajar, tuh juga aku mengimplementasikan ilmu yang aku punya. Aku keluar lagi dari zona nyaman, aku apply untuk jadi tentor, dan alhamdulillah aku lulus jadi tentor bahasa Inggris khusus untuk structure, dan itu berjalan selama 6 bulan. Gaji pertama aku sebagai tentor itu kalau nggak salah 500 ribuan. Di tahun 2013, menurut aku ya, 500 ribu itu udah cukup banyak bagi mahasiswa seperti aku. Terus aku sempat ngajar juga sebagai guru private untuk siswa bilingual school. Aku bukan cuma sekedar ngajar bahasa Inggris, tapi aku ngajar matematika, IPA, IPS, kesenian, dan entah mata pelajaran apa lagi, tapi tetap dalam bahasa Inggris. Jadi aku kayak mikir 2 kali. Tapi asik sih, karena itu kayak challenge yang baru lagi buat aku. Dan di private itu aku juga dibayar gaji pertama aku di private sekitar 500 atau 600 ribu, aku lupa, tapi sekitaran itu. Dan dalam masa aku masih mengajar itu, aku tiba-tiba dapat telepon dari produser TVRI. Beliau bilang dapat nomor handphone aku dari teman aku namanya Bang Fatun. Produser ini ngajakin aku untuk bisa jadi presenter di salah satu program TVRI, program kesehatan. Dan aku bilang bahwa aku nggak punya basic sama sekali di dunia televisi gitu. Aku belum pernah ngebawain acara apapun sebelumnya. Aku nggak punya basic di ilmu komunikasi, bukan broadcaster juga, bukan anak ilmu komunikasi juga gitu. Tapi lagi beliau meyakinkan aku, kayaknya aku bisa gitu. Jadi ya aku merasa ini kayak tantangan baru lagi. Jadi aku terima tawaran itu, dan materi pertama aku tentang mata, tentang kesehatan mata. Dan karena aku nggak punya basic sama sekali kan tadi, jadi aku harus belajar dari YouTube, aku belajar dari TV gimana caranya untuk membuka talk show, terus bertanya di saat talk show, menghandle telepon interaktif sampai akhirnya closing. Dan aku juga belajar bicara di depan cermin, dan itu sangat membantu menurutku. So I really thanks to Bang Fatun. Bang Fatun ternyata yang membuka jalan aku di dunia ini sekarang. Jadi talk show ini on air gitu, dan di on air aku yang pertama ini di opening ya biasalah ya, baru presenter baru, pengalaman pertama tanpa ada magang sama sekali, dan aku sempat nge-freeze 5 detik. Bayangin coba, nge-freeze 5 detik gak tahu mau ngomong apa. Oh my god, itu pengalaman yang aku gak bisa lupain sama sekali. Tapi akhirnya aku harus keluar dari freeze itu, dan talk show-nya berjalan lancar. Nah, setelah on air, aku dan produser mereview lagi nih penampilan aku sebelumnya, apa yang salah, to do and don'ts-nya gitu selanjutnya. Nah, dari talk show berikutnya aku sudah mulai terbiasa, sudah mulai ya
mulai bagus lah untuk bawa talk show-nya. Sampai suatu hari dibuka lagi lowongan di Kompas TV Aceh. Dan aku apply di Kompas TV Aceh itu. Waktu itu tahapan tesnya itu nggak terlalu sulit. Ada tes wawancara, terus tes baca berita, dan juga melaporkan sebuah kejadian gitu langsung dari lokasi. Walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi alhamdulillah aku lulus di Kompas TV Aceh dan aku memulai hari pertama aku. Sejak hari pertama sampai dengan sekarang di Kompas TV, aku belajar banyak yang mungkin belum aku dapat di tempat aku sebelumnya. Kalau TVRI aku belajar tentang gimana caranya menghandle sebuah talk show, menghandle narasumber, dan tentu aku belajar banyak tentang ilmu medis, tentang ilmu kedokteran. Dan di Kompas, aku belajar tentang gimana caranya jadi news anchor yang baik, cara membawakan berita yang baik itu seperti apa, cara membuat liputan berita seperti apa, cara membuat naskah berita seperti apa, cara menghandle narasumber, cara mewawancara narasumber langsung di lapangan itu seperti apa, dan masih banyak lainnya yang aku pelajari. Dan setelah 3 atau 4 bulan gitu berjalan di Kompas, aku juga masih sambil ngajar private. Jadi pagi kampus, siang Kompas, malamnya aku ngajar. Aku dapat banyak salary memang, tapi aku nggak punya waktu untuk diriku sendiri, aku nggak punya me time. Dan akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan salah satu pekerjaan itu, dan aku memilih untuk tetap di Kompas dan meninggalkan private itu tadi. Aku kasih kerjaan private itu ke teman aku, ya bagi-bagi rezeki lah ya. Senangnya kerja di media itu, aku bisa ketemu sama orang banyak, dan aku bisa tahu banyak. Aku bisa ketemu orang lintas usia, lintas profesi. Dari masyarakat biasa sampai pejabat sekalipun. Aku bisa eye to eye, person to person. Aku dengar keluh kesah masyarakat, dengar aspirasi masyarakat, kayak caleg. Dan aku juga bisa sampai ngomongin masa depan Aceh seperti apa. Luar biasa nggak tuh? Dan saat aku liputan ke daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar Aceh, aku melihat seperti apa masyarakat daerah itu survive, bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka menggantungkan ekonomi mereka dari laut, dari sawah. Aku belajar dari kehidupan orang lain, bagaimana mereka menghargai setiap rupiah yang mereka punya, how they earn money every day gitu, dan bagaimana kehidupan sosial mereka, bagaimana kehidupan kekeluargaan mereka. Ini bikin aku jadi lebih banyak bersyukur, lebih menghargai apa yang sekarang aku punya. Aku melihat ada langit memang di bawah langit, tapi di sisi lain juga ada langit di atas langit. Saat aku berbicara dengan orang-orang intelektual misalnya seperti akademisi atau politisi, bukan hanya apa yang mereka sampaikan, tapi bagaimana mereka menyampaikan pendapat mereka, bagaimana mereka bersikap, bagaimana kehidupan sosial mereka. Kadang juga kalau aku kepo, aku sampai cari tahu track record mereka dari mereka masih muda sampai sekarang, apa yang membuat mereka bisa sehebat sekarang gitu. I was like being motivated lah. Dan gimana awalnya aku bisa nge-MC, itu juga sebenarnya kebetulan. Jadi aku satu kantor sama Bang Dosi di Kompas TV Aceh. Bang Dosi ini adalah salah satu presenter kondang, presenter tersohor, terbaik, senior sepanjang masa lah di Banda Aceh. Dan beliau ngajak aku untuk jadi partner MC-nya waktu itu di hari 10 tahun perdamaian Aceh tahun 2015. Itu adalah momen MC pertama aku. Aku juga bilang aku nggak punya basic sama sekali di situ, tapi beliau meyakinkan aku, insya Allah aku bisa. Dan aku belajar acara itu tentang apa, rundownnya seperti apa, bagaimana cara aku menyampaikan poin per poin acara seperti apa. Karena aku merasa aku harus dan aku butuh persiapan yang matang untuk penampilan pertama aku. Dan syukurnya learning by doing, apalagi didampingi dengan orang yang sudah sangat expert gitu ya. Aku merasa sangat beruntung karena saat aku buat kesalahan di belakang panggung aku langsung dikoreksi gitu. Tadi kamu harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Tidak boleh yang seperti ini, tidak boleh yang seperti ini gitu. Dan saat naik panggung lagi, aku memperbaiki apa yang tadi sudah diajarkan gitu. Jadi learning by doing buat aku sangat asik sih sebenarnya. Dan itu yang aku jalani selama ini, dari mulai aku masuk TVRI juga aku learning by doing. Di Kompas TV aku juga learning by doing. Dan saat awal MC juga aku learning by doing. So aku sangat berterima kasih ke Bang Dosi, senior aku, Bapak Suhu. Karena Bang Dosi yang sudah memperkenalkan aku dan memasukkan aku ke dalam dunia per-MC-an di Kota Banda Aceh.
Jadi itu cerita how I start my career, kerja di media, dan juga sebagai MC. Kalau kalian punya pertanyaan untuk aku atau saran untuk video aku selanjutnya, tulis aja di bawah di kolom komen. Insya Allah yang bisa aku jawab akan aku jawab di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.